Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus tentang Turkish Cars The Big Picture International Marketing yang dipresentasikan oleh Rosalinda Septian Dewi dengan NIM 184301025, Prodi S1 Manajemen Angkatan 2018 Universitas Dinamika. Hal-hal yang akan dibahas di studi kasus ini. Yang pertama, latar belakang, kedua, penjelasan tentang studi kasus, yang ketiga, video ilustrasi, yang keempat, tanya jawab, yang kelima, sumber video dan berita, dan yang terakhir yaitu penutupan. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari Turkish Cars The Big Picture. Industri otomotif menjadi salah satu industri yang diunggulkan di negara Turki. Perkembangan dunia otomotif dari tahun ke tahun semakin meningkat dan bergerak sangat cepat. Hal ini didukung oleh keadaan di mana saat ini kendaraan bukan lagi menjadi hal yang mewah, melainkan menjadi hal wajar yang harus dimiliki untuk penunjang aktivitas sehari-hari atau bahkan sudah menjadi gaya hidup masyarakat. Banyaknya perusahaan dalam industri serta kondisi perekonomian saat ini telah menciptakan suatu persaingan yang ketat antar perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Persaingan dalam industri otomotif menjadi buah setiap perusahaan untuk semakin meningkatkan kinerja agar tujuannya dapat tetap tercapai. Oleh karena itu, industri otomotif sering sekali bersaing dalam mendapatkan pangsa pasar yang luas, baik di lokal maupun internasional. Karena hal tersebut, permasalahan dan risiko bisnis ada di dalam setiap keputusan strategi perusahaan yang diambil harus mampu menghadapi dan meminimalisir agar perusahaan dapat terus bertahan dalam pangsa pasar yang memiliki banyak persaingan bisnis di bidang yang sama. Penjelasan tentang case. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor otomotif telah menjadi eksporter utama di negara Turki. Turki diperkirakan menjadi produsen hingga disebut sebagai negara terbesar kelima di Eropa dan peringkat ke-16 di dunia, memproduksi hingga 1 juta kendaraan bermotor setahun. Investasi asing langsung telah menjadi pintu masuk utama ke sektor otomotif di negara Turki. Ada beberapa tantangan terkait negara-negara di seluruh dunia yang menghalangi negara Turki untuk mencapai target ekspor tahunannya. Resesi ekonomi global sejak tahun 2008 telah berdampak negatif pada permintaan eksternal. Berikut beberapa pesaing dari Turki Automatic Cars, yaitu merek BMW, Audi, dan juga Mercedes-Benz. Berikut merupakan foto-foto The Turkish Cars. Kesimpulannya yaitu, kasus ini menunjukkan pentingnya memiliki pemahaman yang baik tentang faktor spesifik negara, faktor makro, peraturan lokal, dan strategi politik saat berurusan dengan bisnis internasional. Bekerja di sektor otomotif di Turki memerlukan operasi di tingkat internasional setiap hari sambil menangani perubahan internal dan juga eksternal dalam ekosistem. Penurunan nilai Turki terhadap euro dan dolar berdampak buruk bagi sektor dan eksportir, karena mata uang lain juga melemah terhadap dolar. Menariknya, perubahan nilai tukar menyebabkan harga input impor naik sehingga meningkatkan harga ekspor. Berikut merupakan video ilustrasi.
set of teasers released on social media has gotten all of Turkey teeming with excitement and curiosity. We had to come bear witness to the unveiling of the prototype of Turkey's first ever locally produced car. This is history in the making, folks, and it's all taking place right here in the industrial district of Gebze, which happens to be the site of Turkey's brand new IT Valley and will serve as the country's hub for technological development. But first, it's time for some backstory. So 58 years ago, Turkey began its quest to produce its first domestic automobile. The Devrim, which means revolution in Turkish, was a glimmer of hope in the early 1960s. Unfortunately, it fell short of coming into full production. This dramatic past only adds to the public's eagerness for the debut of this vehicle. I'm here with world-renowned YouTuber Rain Man. How are you feeling? What are your feelings about this new car? Öncelikle muhteşem hissediyorum, gurur duyuyorum ve 60 yıldır başarılamayan demek belki çok doğru olmaz ama henüz gerçekleştirilememiş olan bir şeyin bugün gerçekleştiriliyor olması ve bu ana tanıklık ediyor olmak benim için muhteşem gurur verici. Nothing like a little simulation action. Whoa, overturn that no! The initiative to build Turkey's very own domestic automobile has been revitalized by TOG, Turkey's automobile joint venture group. Today is such a remarkable day in Turkish history that the president not only showed face, but promised to drive the model across the Osman Gazi Bridge. Türkiye'nin otomobili projesindeki teknoloji birikimimiz diğer pek çok sektöründe önünü açacak, aynı zamanda ateşleyicisi olacak. This is the moment of truth. You heard the hearts beating. You heard the music coming on. They're about to unveil the prototype right now. So TOG just revealed two prototypes. They both are C-segment, fully electrical automobiles. One is a sedan and one is an SUV. This car made in Turkey and best car in the world. Inshallah, long time. Inshallah, brother. Let's go see if we could find some experts to give us some real specs on these. This is a native modular electric vehicle. Yeah. So what that means is it's not a license of any platform, or it's not a conversion from an IC vehicle. So basically, we have a battery that can accommodate 300 kilometers and 500 kilometers. So two different options, right? Yeah. And once it's depleted, you can recharge it for 30 minutes up to 80%. Nice. And we have two electric motors in here, and electric motor sets. That means electric motor, inverter, transmission, single unit. That means that it's much more compact and much more lighter and efficient. Each one of them is 150 kilowatts, that means 200 horsepower, meaning that if you have a combined system, you can have 400 horsepower in the vehicle. That means from 0 to 100, you can do it in 4.6 seconds, which is completely unconventional for this kind of a segment of a vehicle. We're working together with TOG in the area on a new solution called TOG Smart Living, and this solution enables and connects your car with your smart home, the smart energy, and all the smart services. This groundbreaking project has brought together 5 of Turkey's largest manufacturers so that they could build the first car that will be certified as made in Turkey. Selanjutnya membahas tentang pertanyaan atau tanya jawab. Pertanyaan yang pertama. Pengetahuan dan keterampilan industri apa yang dibutuhkan untuk sukses sebagai koordinator ekspor, terutama di sektor otomotif?
Jawaban saya adalah yang pertama, sebagai koordinator ekspor dalam sektor otomotif juga harus memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam faktor spesifik negara. Yang kedua, memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam faktor makro, sosial, dan budaya. Yang ketiga, memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam faktor peraturan lokal. Yang keempat, yaitu memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam faktor strategi politik guna berbisnis internasional. Di poin yang pertama, berfokuskan pada keterampilan dan pengetahuan dalam faktor spesifik negara. Misalnya, dalam hal ini yaitu negara Turki menerapkan volume ekspor yang tumbuh karena posisi Turki yang terdekat dengan UE, pasar Timur Tengah, dan Afrika Utara, dan dibantu oleh kekuatan yang tumbuh dari ekonomi Turki. Yang kedua yaitu berfokus pada faktor makro, sosial, dan budaya. Misalnya, dalam hal ini negara Turki memiliki prospek dengan fakta bahwa sekitar 75% rumah tangga di Turki tidak memiliki mobil guna menggunakan tenaga manusia seperti hanya berjalan kaki dan lainnya. Yang berikutnya yaitu berfokus pada peraturan lokal. Dalam hal ini, negara Turki memiliki kebijakan investasi asing langsung yang aktif termasuk berbagai bentuk pembebasan pajak, kontribusi premi, jaminan sosial, dan sebagainya. Yang keempat yaitu memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam faktor strategi politik guna berbasis internasional. Misalnya, negara Turki menerapkan zona perdagangan bebas yang dirancang untuk mendorong perdagangan dari Turki dan ke Turki. Pertanyaan kedua, apa jenis faktor lingkungan makro yang paling sulit diperoleh? Bagaimana Anda bisa terus memperbaruinya? Faktor-faktor makro terdapat politik, ekonomi, sosial, dan budaya, hukum, maupun teknologi. Menurut saya yang paling sulit yaitu makropolitik, karena faktor-faktor politik seperti perubahan kepemimpinan negara, kerusuhan politik, kudeta, korupsi, kebijakan pemerintah, dan program kesejahteraan masih mengalami ketidakseimbangan. Pertanyaan ketiga, jika Anda bekerja di industri otomotif di Turki, apa langkah Anda selanjutnya? Jika saya bekerja dalam bidang industri sektor otomotif di negara Turki, saya akan bekerja di dalam atau intern dan di luar atau ekstern. Mengapa? Karena faktor-faktor makro di dalam negeri yang sangat dinamis dapat menguat dan sektor otomotif sekaligus dapat melemah sektor otomotif. Berikut merupakan sumber jawaban dan juga referensi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.